Benarkah bahwa Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo adalah sosok presiden perusak demokrasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air. Beberapa hari belakangan ini ramai sekali video-video yang mengecam Bapak Presiden Joko Widodo. Setelah keempat menterinya dipanggil dalam sidang Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa Pilpres 2024 kemarin, Bapak Presiden Joko Widodo dijuluki sebagai sosok presiden perusak demokrasi. Tentu ini sangat menarik. Dengan demikian, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, kita simak terlebih dahulu cuplikan-cuplikan video berikut ini. Sebelumnya kita berkomentar. Mari kita cek bersama-sama. Akhirnya terbongkar, ini trik Pak Jokowi mainkan dana APBN untuk cawe-cawe. Video ini bukan tutorial ya, hanya untuk edukasi. Welcome to tanda-tanda asal bukan Gibran part 2. Pertama, Pak Jokowi mengurangi dana bansos dari Kementerian Sosial dan menaikkan dana perlinsos, di mana itu di luar yang diketahui oleh Bu Risma. Itu turun menjadi 79 triliun. Anggaran ini dicurigai oleh Mahkamah karena besarnya perlinsos sekarang lebih tinggi daripada saat pandemi. Naiknya luar biasa sekali. Kalau kita bandingkan dalam masa pandemi, itu ada angka 498 triliun. 2024 itu tidak ada masa pandemi. Data ini ingin menunjukkan politisasi bansos oleh Presiden Jokowi itu terkonfirmasi dengan meningkatkan anggaran perlinsos. Kedua, Pak Jokowi menggunakan data penerima perlinsos yang tumpang tindih sehingga lebih sulit dicocokkan datanya dan satu orang bisa menerima manfaat double sehingga dananya lebih besar supaya masyarakat lebih tergiur dan mau memilih Gibran. Database penerima bantuan, apakah tidak dimungkinkan dia ada overlapping? Jadi memang sangat dimungkinkan terjadi interoperabilitas data. Karena apa? Karena bantuan-bantuan itu ada berlevel yang mulia. Ketiga, dana BLT dirapel 4 bulan. Hal ini menimbulkan pertanyaan dari Mahkamah, kenapa dirapel tanpa alasan yang jelas? Kenapa harus 4 bulan? Kenapa tidak 2 bulan? Kenapa tidak 3 bulan? Dan momentum merapelnya itu ya juga mesti ada penjelasan. Kenapa misalnya rapelnya di bulan Januari, Februari, Maret? Kalau dirapel 4 bulan lebih menarik gak sih? Keempat, Pak Jokowi pakai dana operasional presiden, di mana itu bukan uang Pak Jokowi ya, tapi dana APBN yang dimanfaatkan untuk cawe-cawe juga. Dana operasional presiden yang berasal dari APBN. Dana operasional presiden yang dipakai pun secara jumlah dan persentase penggunaan semakin meningkat dari tahun ke tahun, bahkan terakhir lebih dari 100 miliar, padahal dana kampanye paslon lain nggak sampai segitu ya. Kelima, Pak Jokowi jadi simbol Raja Bansos, di mana setiap kali kunjungan Pak Jokowi biasanya berfoto dan menyerahkan bansos sendiri. Juga itu beberapa kali, ini fakta persidangan itu terungkap di sini. Nah, kemudian sedangkan justru Ibu Mensos ini perannya sangat minimalis nih. Padahal Bu Risma hampir tidak kelihatan bagi-bagi bansos loh. Jadi kalau ada perselisihan baru saya turun. Ingat ya, bansos khusus ini bersumber dari uang rakyat meskipun namanya dana operasional presiden. Jangan lupa follow dan share video ini kalau bermanfaat. Menarik ketika keempat menteri memberikan kesaksian di dalam sidang Mahkamah Konstitusi kemarin. Artinya bahwa ada kecurigaan-kecurigaan Bapak Presiden Joko Widodo telah salah dalam mengelola dana operasional presiden. Dan semua keuangan itu bersumber dari APBN. Bansos pun yang dibagi-bagikan oleh presiden sumbernya dari APBN. Artinya bahwa dari cuplikan video ini kita semakin paham bahwa murni ada kesalahan besar yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Dengan demikian, mari kita beri kepercayaan seluruhnya kepada Mahkamah Konstitusi dalam pengambilan keputusan terkait dengan sidang sengketa Pilpres 2024
yang akan diumumkan pada tanggal 22 April 2024 nanti. Saudaraku sebangsa dan setanah air, mari kita percayakan semua kasus ini melalui proses hukum, melalui tangan-tangan MK yang sudah dipercayakan untuk menyelesaikan persoalan ini. Karena jujur ya, percuma kita sebagai rakyat jelata kita berkoar-koar, kita menyerukan tentang aspirasi kita, karena pada akhirnya kembali lagi keputusan itu ada di tangan MK. Mari kita simak lagi video berikutnya. Tali kutang benang sutra yang make perawan buat nanam padi, minjem duit mah atas nama negara, giliran bansos atas nama pribadi. Tapi yang saya sedih, anak saya nggak ada yang mau nerusin usaha saya. Dan yang lebih kaget, anak saya yang pertama, tahu-tahu datang ke saya, Pak, saya mau jualan martabak. Saya ini lebih pusing lagi ya. Belum urusan martabak rampung, anak saya yang kecil, baru kira-kira 3 bulan ini ngomong ke saya, Pak, saya mau jualan pisang goreng. Waduh, yang martabak belum ini sudah yang satunya pisang goreng lagi. Tapi karena pengalaman yang pertama ini sudah ternyata 5 kali lipat melampaui apa yang saya miliki ya pisang goreng saya kaget, saya ya udahlah jualan pisang goreng silahkan. Pola-pola KKN ternyata terjadi pada petinggi republik ini. KKN itu tidak hanya korupsi, Mas, tapi juga ada nepotisme. Warga yang antri di dengan begitu, saudara, ini yang pukul 12 suasana sudah juga begitu. Tampak beberapa warga lintas usia terjepit untuk mendapatkan bingkisan dari Presiden Joko Widodo, dan petugas tampak kewalahan. Ini untuk pendukung 01 dan 03. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dengan kalian memilih 01 atau 03, kalian telah menghindarkan negara ini dari yang namanya dinasti politik. Yang sama-sama kita ketahui, dinasti politik adalah salah satu alat untuk merusak demokrasi yang telah dibangun oleh pendiri bangsa kita. Dan saya ucapkan terima kasih karena kalian telah memilih 01 atau 03. Dengan memilih 01 atau 03, kita telah menjauhkan diri dari pemimpin yang jelas-jelas keputusannya telah melanggar kode etik, namun diteruskan bahkan dijadikan cawapres. Dan yang terakhir teman semua, saya ucapkan terima kasih karena telah memilih 01 atau 03. Dengan memilih 01 atau 03, kita menghormati para jasa aktivis 98 yang menegakkan reformasi. Dan kita juga menghormati sahabat-sahabat kita yang mengadakan kegiatan kamisan di setiap hari Kamisnya untuk mengenang jasa-jasa orang-orang yang hilang. Dan katanya ini jadi politisasi 5 tahunan. Nyatanya sudah 17 tahun namun belum ditegakkan keadilan sama sekali. Semoga dengan memilih 01 atau 03, negara kita terhindar dari hal-hal yang buruk dan menjadi negara yang lebih baik lagi. Salam merdeka. Gibran ini ya kan ya anak internasional gitu loh, ya kan pergaulannya level dunia, gitu kan, pengetahuan level dunia. Muka mirip Tesi, di mana-mana memang lucu. Gibran dibilang anak pengetahuan level dunia. Nggak mungkin pengetahuan level dunia suruh ibu hamil minum asam sulfat. Tidak mungkin pengetahuan level dunia mau mencabut izin tambang ilegal. Itu karena dunianya cuma di Solo. Saudaraku sebangsa dan setanah air,
ketika kita mendengarkan pernyataan dari orang-orang yang membela Gibran Raka Buming Raka ini, apapun selalu dibesar-besarkan. Masa iya sih kualitas dari seorang Gibran Raka Buming Raka ini adalah level dunia? Dunia dari Hong Kong. Sangat disayangkan ya. Saya seringkali mengatakan bahwa kalau kita mengidolakan seseorang itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tetapi jangan sampai kita juga digoblok-goblokin. Yang salah satunya seperti dalam cuplikan video yang terakhir tadi. Kualitas internasional, pemikirannya level dunia. Ini menurut saya sesuatu yang sudah berlebihan. Ngomong bahasa Inggris saja masih pakai teleprompter. Katanya level dunia. Ya, hanya orang-orang dungu, orang-orang bodoh yang mau percaya dengan omongan dari manusia yang satu ini. Orang-orang yang memuji Gibran Raka Buming Raka adalah orang-orang, kalau memang kualitasnya seperti sosok manusia yang satu ini, patut dipertanyakan. Ini kita membela demi kualitas dari seorang pemimpin, ataukah membela karena ada something yang sedang mereka perjuangkan? Atau jangan sampai ada kebusukan-kebusukan yang takut terbongkar. Ada banyak hal kenapa seseorang itu harus berjuang habis-habisan, membela habis-habisan. Yang salah harus dibenarkan, yang benar tetap dipertahankan. Ada kecurigaan besar sebenarnya. Tetapi ya begitulah kualitas politik yang ada di Indonesia hari ini. Semuanya demi kepentingan. Politik yang penuh munafik, politik yang penuh kebusukan, terus mereka pelihara. Walaupun masih ada segelintir orang yang kita temukan yang benar-benar mereka berjuang tentang kebenaran, tentang keadilan, berjuang untuk membela rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Tetapi masih saja kita temukan bahwa masih banyak manusia-manusia yang melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh demi membela kepentingan mereka sendiri. Saya berharap bahwa kita netizen, rakyat Indonesia, mencintai seorang itu boleh, tetapi jangan mau digoblok-goblokin. Kalau memang benar apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, bansos yang sering dibagi-bagikan oleh Presiden Joko Widodo adalah sumber dari dana operasional presiden, di mana dana itu adalah dana dari APBN, maka ada kecurigaan besar. Dan mungkin akan pantas bahwa Bapak Presiden adalah perusak demokrasi di bangsa ini. Sungguh, ini sangat disayangkan. Semuanya hanya demi putra semata wayangnya Gibran Raka Buming Raka. Ngeri. Saya sebagai rakyat jelata benar-benar ketika melihat tontonan-tontonan, perdebatan-perdebatan dalam dunia politik yang semakin hari semakin semrawut, membuat kami juga semakin muak dengan bangsa ini. Muak karena bangsa ini penuh dengan kecurangan, penuh dengan manusia-manusia yang licik otaknya, manusia-manusia yang telah membohongi rakyat, manusia-manusia yang serakah, yang tidak tahu bersyukur dan berterima kasih atas apa yang mereka peroleh saat ini, selalu mencari yang lebih. Mari
kita buka mata hati kita agar kedepannya kita bisa berpikir yang menggunakan logika akal sehat dan bisa berpikir waras dalam memilih seorang pemimpin. Mari kita lanjutkan lagi. Kami menilai sumber dari segala masalah yang terjadi ini adalah Presiden Joko Widodo. Maka ya, YPKR juga mendesakkan Presiden Joko Widodo untuk mundur sebelum dimundurkan. Inilah pilihan yang terbaik karena kami mengumpulkan bukti-bukti telah terjadi pelanggaran atas konstitusi, atas ketetapan MPR tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara tahun 2006 dan atas yopo nek kanggonan menungso kaya kowe Kosengguni. Wong becik kok cutik-cutik, wong bener kok gawe ora bener. Wong sing maune padha rukun kok gawe congkrah, maune sing padha tentrem kok gawe padha bentak sirah. Wong beda kapercayan kok bentik-bentikke pamrihe men do geger. Nek wis geger kowe keplok-keplok kowe seneng. Kowe lungguhan sila tumpang kendangan jengkul. Pamrihmu ora ngono to? Kalau nanti ternyata keputusan MK lagi-lagi mengecewakan kita, saya pikir kita juga masih tetap bisa punya harapan ada mekanisme lain untuk tetap memberikan teguran dan hukuman pada penguasa, pada Pak Jokowi. Terlalu banyak kesalahan yang menurut saya tidak bisa kita biarkan begitu saja. kesalahan gitu. besar. Kesalahan besar. Jadi apapun itu, kalau nanti ternyata MK tidak membuahkan hasil, kita cari jalan lain untuk bisa mengadili Pak Jokowi, untuk bisa memberi hukuman pada Pak Jokowi. Memberi hukuman Pak Jokowi itu adalah semacam tugas sejarah yang sangat penting yang harus kita tunaikan. Iya, karena ini kita bisa melihat catatan panjang juga. Dari Pak Harto tidak pernah dihukum, kita tidak pernah melihat seorang pemimpin mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi kalau nanti Pak Jokowi bisa survive, bisa menganggap apa yang dilakukan biasa-biasa saja, ya sepanjang sejarah kita akan terus melihat bangsa ini itu menerima segala bentuk pelanggaran undang-undang, pelanggaran etik, dan ketidakberesan dalam penyelenggaraan pemilu. Sidang di Mahkamah Konstitusi yang tadinya kita kira akan berjalan dengan membosankan, ternyata bisa menjadi tontonan yang menarik. Salutlah buat tim 01 dan 03 yang mampu menyajikan saksi-saksi ahli yang bikin kita jadi menyimak apa saja bentuk-bentuk kecurangan yang terjadi selama pemilu 2024 ini. Dan menariknya, penonton tidak disibukkan dengan angka-angka saja seperti sidang di Pilpres sebelumnya yang bikin bosan. Tetapi sidang kali ini memang difokuskan pada model kecurangan yang TSM atau terstruktur, sistematif, dan masif. Sehingga menarik mendengarkan bagaimana proses kecurangan itu berjalan. Dan nggak tahu kenapa, saya itu punya firasat yang bagus dengan Mahkamah Konstitusi kali ini. Susunan komposisi hakim-hakim Mahkamah Konstitusi dengan Ketua MK-nya Soehartoyo membuat saya merasa punya harapan besar bahwa Mahkamah Konstitusi kali ini berbeda dengan Mahkamah Konstitusi ketika dipimpin oleh pamannya Gibran, Anwar Usman. Sebagai catatan ya, Ketua MK Soehartoyo yang menjadi pimpinan sidang itu sempat menangis ketika dilantik menjadi ketua menggantikan Anwar Usman. Soehartoyo pada waktu itu merasa bahwa Mahkamah Konstitusi kehilangan marwah dan kehormatannya sebagai lembaga hukum tinggi negara dan menjadi bulan-bulanan ejekan warga sebagai mahkamah keluarga lah, mahkamah kalkulator lah, dan ejekan-ejekan lainnya. Dan Soehartoyo terlihat punya tekad untuk mengembalikan marwah mahkamah supaya tetap dipercaya masyarakat Indonesia di tengah gelombang ketidakpercayaan yang seperti tsunami melanda. Tapi apakah mungkin misalnya nih Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil pemilu 2024 ini? Kita memang nggak punya sejarah itu. Tetapi saya mencatat bahwa di seluruh dunia pernah terjadi 4 negara di mana mahkamahnya akhirnya membatalkan hasil pemilu karena terbukti ada kecurangan yang TSM. Yang pertama, tahun 2017 lalu di Kenya,
mahkamahnya membatalkan hasil pemilu di mana petahananya menang karena terbukti petahananya menggunakan fasilitas negara untuk mengintervensi pemilu. Di tahun 2019, pemilu di Malawi akhirnya harus diputus ulang oleh mahkamah karena kecurangan yang luar biasa, karena petahananya itu juga kembali curang. Tahun 2019 juga di Bolivia, pemilu diulang oleh mahkamah meski Presiden Bolivia sebagai petahana menang satu putaran ketika bukti-bukti kecurangan semakin terbuka. Dan terakhir tahun 2004 di Ukraina terjadi juga pengulangan pemilu karena terbukti curang. Pembatalan pemilu di 4 negara itu adalah sejarah-sejarah baru buat mereka. Karena seperti Indonesia, negara-negara itu belum punya sejarah pemilunya diulang. Tetapi negara-negara seperti Kenya, Bolivia, Malawi, dan Ukraina berani dengan segala resikonya membatalkan hasil pemilu karena memang terbukti curang. Dan apa yang dilakukan oleh mahkamah di 4 negara yang membatalkan hasil pemilu karena terbukti curang itu bisa jadi referensi untuk Mahkamah Konstitusi kita di Indonesia untuk berani melakukan hal yang sama jika memang pemilu 2024 terbukti melakukan kecurangan yang terstruktur, sistematif, dan masif. Mungkin inilah waktunya negara kita dipimpin oleh Mahkamah Konstitusi pimpinan Hakim Soehartoyo menulis sejarah baru dalam demokrasi Indonesia. Dan kalau hakim-hakim di MK itu berani, tentu Indonesia yang sekarang ini menjadi sorotan dunia internasional akan dijadikan sebagai patokan bagaimana demokrasi berjalan tanpa keberpihakan. Yang tambah menarik adalah dikabulkannya permintaan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menghadirkan menteri-menteri di sidang Mahkamah Konstitusi, terutama mereka yang bersentuhan langsung dengan bansos yang dianggap mengetahui proses pembagian bansos itu. Mereka adalah Tri Risma Harini, Menteri Sosial, Sri Mulyani, Menteri Keuangan, Airlangga Hartarto, Menko Ekonomi, dan Muhadjir Effendi, Menko Pembangunan Kemanusiaan. Para menteri ini sudah dikirim surat oleh Mahkamah Konstitusi dan mereka wajib hadir untuk menjelaskan kepada hakim dan kepada publik apa yang terjadi di pemilu 2024 berkaitan dengan pembagian bansos. Dan tambah menarik, ketika ada permintaan juga kepada Kapolri untuk hadir di sidang Mahkamah Konstitusi. Juga permintaan untuk menghadirkan Megawati sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Dan bisa jadi ujungnya nanti Presiden Jokowi akan dipanggil untuk menjelaskan semua yang terjadi karena para menteri yang dipanggil ini adalah para pembantunya. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Silakan para pemirsa sekalian yang menilai sendiri tentang kasus Pilpres 2024 yang sampai saat ini kita masih menunggu hasil dari Mahkamah Konstitusi. Saya secara pribadi menilai bahwa kualitas pemilu di tahun 2024 ini memang campur aduk. Atau dengan kata lain bahwa pemilu yang tidak berkualitas. Karena saya sebagai rakyat jelata banyak sekali menyaksikan bentuk-bentuk kegaduhan dalam sidang pleno. Mulai dari tingkat desa, kabupaten, kecamatan, provinsi terkait dengan kasus surat suara ini. Ya, kembali lagi kita serahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Semoga pada akhirnya bahwa keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi itu memang benar-benar berdasarkan kebenaran, keadilan, dan tidak ada intimidasi dari pihak manapun. Mungkin itu saja harapan rakyat satu-satunya, bahwa MK bisa mengambil keputusan yang benar-benar bijak
yang benar-benar tidak akan menimbulkan kegaduhan baru di bangsa ini. Walaupun tadi dalam cuplikan video kita masih mendengar bahwa masih ada kelompok-kelompok tertentu yang masih mau memperjuangkan jika memang pada akhirnya MK memenangkan pasangan Prabowo Gibran, maka ada jalan lain yang akan mereka tempuh untuk memakzulkan Bapak Presiden Joko Widodo. Entahlah, kami sebagai rakyat jelata ini hanya bisa menyaksikan permainan-permainan politik yang semakin hari kian semakin semburawut. Mari kita menaruh harapan penuh kepada Mahkamah Konstitusi. Semoga saja ada hal positif, ada hal kebenaran yang bisa kita terima. Saudaraku, semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menambah wawasan buat kita terkait dengan isu Bapak Presiden Joko Widodo yang benar-benar dinilai sebagai sosok yang harus bertanggung jawab atas segala kegaduhan, atas segala kericuhan dalam pesta demokrasi di tahun 2024 ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.